yang bayar adalah orang yang lain. Hanya saja kalau hawalah, orang yang lain tersebut memang punya utang juga kepada kita. Kita ditagih. Ya udah pernah kita singgung berkali-kali konsep hawalah. Itu udah pernah sebentar. Itu ada pernah ditagih utang. Anggap saja ada A datang ke B menagih utang 10 juta. Kalau hawalah. Kata B, ya saya punya utang tuh kecil belum saya tagih 10 juta juga. Tagih aja langsung ke sana. Anggap aja C nanti udah bayar utang ke saya dan seolah-olah dan C bayar langsung ke A gitu. Ini hawalah. Ada unsur utang 10 jutanya di C. Tapi bisa nggak sih kalau B ketika ditagih yang bayar memang C tanpa perlu ada utang dulu 10 juta di sini. Bisa nggak? Memungkinkan gitu terjadi. Bisa aja. Kalau C berbaik hati misalnya menjadi domin daripada B, penjamin. Ya nggak sih? Nah, makanya bab doman bab penjaminan. Siapa di sini masih ingat kalau daftar kampus misalnya itu nulis nama penjamin. Ingat nggak? Itu ya kalau kuliahnya beasiswa penjaminan adalah pemberi beasiswa misalnya. Begitu kan ya? Dan seterusnya. Artinya kenapa ada kata-kata kenapa kita diminta mencantumkan penjamin di situ? Kenapa? Gimana? Kenapa disuruh nyantumin penjamin? Oh, nggak ada yang bisa jawab atau nggak ada yang mau jawab sih lebih tepatnya. Karena dia memberikan ini ya Ustaz, utang. Jadi kak, jadi nggak harus, C nggak harus ngutang ke B. Ini hawalah nih. Ini hawalah ya. Maaf, ini hawalah. Hawalah. Sekarang kita ke doman. Penjaminan. Sekarang udah kasus berbeda. Kita daftar ke kampus. Bayaran kuliah 3 juta rupiah per semester. Disuruh tulis siapa yang bayar. Kemudian suruh tulis penjamin. Buat apa ada penjamin? Itu pertanyaannya. Buat apa ada penjamin? Emang kenapa kalau ada? Terus kenapa nama dia dicantumin penjamin tersebut di situ? Kalau ada apa-apa, si penjamin itu yang tanggung jawab. Nah, gitu. Benar sekali, Saudara Korel. Jadi, si penjamin si penjamin ini nanti yang bayar kalau kita nggak bisa bayar. Bisa dipahami. Dan nggak harus. Penjaminnya pernah ngutang ke kita. Harus nggak kayak gitu? Harus nggak penjaminnya itu ngutang ke kita sebesar 3 juta juga? Harus nggak? Nggak harus. Nggak harus. Yang ada justru dia jauh lebih kaya daripada kita. Betul ya? Dia orang kaya dia. Duitnya nggak berseri misalnya. Makanya ya pihak kampus atau pihak bank syariah atau sejenisnya lah. Dia lihat-lihat juga siapa nih jadi penjamin nih. Kalau ini dijadiin penjamin orang yang duitnya nggak berseri ya tenang. Ya nggak sih? Iya nggak? Iya Ustaz. Iyalah. Jadi nggak harus ada utang dulu antara penjamin dengan kita nggak harus. Wah, justru sebaliknya. Seringnya malah kita yang mungkin sering minta bantuan sama penjamin ini kali ini tolong dong penjamin jamin saya misalnya kalau kalau kenapa-napa nih bisa dipahami ya. Jadi beda dengan hawalah di sini. Itu kalau hawalah ya ada utangnya dan sama-sama harus jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo nggak bisa hawalah. Udah kita bahas. Dan bobotnya harus sama ini harus tercukupi nih 10 juta di sini. Oke, jadi mengerti ya. Jadi udah paham konsepnya. Dan dia nggak harus bayaran kuliah juga, bisa juga belanja yang lain, ada penjamin. Kadang beli rumah ada penjamin. Kalau seandainya dicicil gitu ya. Kadang biasanya beli sesuatu yang dicicil ada penjamin. Jelas ya.
Nanti dalam hal ini saya ganti warna dulu. Ya, nanti aturan nagih ke B, langsung lagi ke C. Nggak nagih ke. Tapi apakah masih bisa nagih ke B? Nah, itu nanti kita bahas. Ya. Syartud ini syarat penjamin. Apa syarat penjamin? Boleh nggak asal-asalan milih penjamin? Arushdu ya rushd memiliki kecakapan terkait dengan finansial. Rushd itu kecakapan terkait dengan uang. Bentar ya, saya cari tisu dulu. Oke. Wa dhamanu mahjurin alaihi bifalasin kasyira'i. Dan menjamin, memberikan jaminan terhadap orang yang diberi apa namanya hajar. Masih ingat nggak pembahasan hajar? Karena ini kan pembahasan taflis ini berhubungan dengan hajar ya. Kita kan bab sulah, bab hawalah, itu kan semua turunan dari kitab taflis. Kitab taflis membuat orang dianggap muflis, utangnya kebanyakan. Di antara efeknya adalah hajar, babul hajar. Di dalam kitab taflis ada babul hajar. Di dalam kitab taflis ada habis babul hajar babus sulh karena biasa ada sengketa, klaim utang. Enggak, saya enggak utang dan seterusnya. Ada perbedaan, ada yang mengingkari, ada yang mengakui tapi sebagian kemudian eh, setelah sudah kadang-kadang juga ketika orang ditagih dia menghawalakan utangnya. Nah, kali ini dia mendomankan atau ada yang mendoman dia, menjamin dia. Nah, sini dikatakan wa domanu mahjurin alaihi dan mendomankan memberikan jaminan kepada orang yang mahjur alaihi, orang yang dihajar. Bifalasin dihajarnya karena falas, karena utangnya lebih banyak daripada asetnya. Masih ingat bahwasanya hajar bisa juga terjadi bukan hanya karena falas, karena apa lagi misalnya. Nah, apa contoh hajar selain karena falas, karena dia utangnya lebih banyak daripada aset. Apa? Ada kasus-kasus lain. Misalnya, Sering bertransaksi di yang haram. misalnya dia tidak rushd ya, tidak memenuhi syarat rushd. Al al-mubadzir lima lihi misalnya. Apalagi al-marid lima zada ala thuluth, orang sakit kalau mau meninggal dihajar sepertiga lebih dari sepertiga hartanya, di kelebihan lebih dari sepertiganya. Kemudian anak kecil, orang gila dan seterusnya ya. Nah, ini kalau ada orang dihajar karena muflis, kalau ada orang yang mendoman dia, saya jamin, saya jamin. Dia datang belanja. Ini orang muflis. Saya tanya, orang muflis boleh nggak belanja HP? Boleh nggak belanja HP orang muflis? Saya tanya, orang muflis boleh nggak belanja HP? Lagi muflis nih. Divonis muflis oleh pengadilan. Boleh nggak dia belanja HP? Nah, boleh. Tapi kalau itu sebagai dianggap terutang. Boleh kalau dianggap terutang. Kalau dia bayar pakai uang dia sekarang nggak boleh. Nah, sekarang ada orang yang dia muflis tapi dia menjamin orang. Jadi penjamin kita misalnya. Dan dia sendiri muflis, jamin penjamin kita. Bisa nggak? Bisa. Wa dhamanu mahjurin alaihi bifalasin kasyira'ihi. Sama seperti kalau dia beli. Dia membeli boleh sah tapi kalau dianggap terutang. Pendomanan orang yang mahjur alaihi juga sah dianggap apa terutang. Sah kalau dianggap terutang. Seolah-olah dia membeli. Gitu ya.
Wa dhamanu 'abdin bi ghairi idzni sayyidihi batilun fil asl. Bagaimana kalau kita mendoman, kalau yang mendomankan adalah mahjur alaih yang lain? Sebentar ya, saya heran. Sore hari ini kenapa panas sekali? Ya Allah berikan kemudahan. Bagaimana kalau yang memberikan jaminan justru budak yang belum diizinkan oleh tuannya untuk berjual beli? Kita tahu juga di antara yang dihajar adalah budak yang lam yu'dzan lahu fit tijarah. Saya kedatangan tamu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Heru, mohon maaf. Saya kan jam 4 sampai jam 5 ini kajian online di dalam. Nah, kalau Ustaz udah nyampe, ketok aja ya. Kalau manggil-manggil saya mungkin jadi nggak dengar. Langsung ke pintu ketok. Demikian. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan, Heru. Mohon maaf ya. Jadi gimana kalau sekarang yang memberikan jaminan adalah budak, ya, yang belum diizinkan oleh tuannya? Batil fil asl. Batil. Kenapa? Karena kalau mahjur alaihi bifalas, ini sisi perbedaannya. Itu dia masih bisa melakukan jual beli ketika utang-utangnya sudah dilunasi dengan aset-aset, sudah terjadi penjualan aset dan seterusnya. Selesai, hajar atas iflasnya dituntaskan, dia bisa memberikan bayaran. Ada waktu yang tertentu daripada proses penyelesaian kemuflisannya dia. Karena pada akhirnya kreditur-kreditur akan menagih. Ini nggak akan membiarkan bertahun-tahun, akan ditagih. Dan prosesnya melalui pengadilan kan, cepat. Kita udah bahas ya waktu itu. Pengadilan akan menyuruh dia makan sederhana, maaf bukan bukan makan padang merek sederhana ya, makan sangat sederhana gitu. Kemudian pakaiannya boleh yang dia pakai, rumahnya dijual, suruh-suruh sampai bersih, selesai, diangkat hajarnya. Begitu. Tapi kalau budak, kalau dia belum diizinkan tuannya untuk berjual beli, bagaimana status jual belinya? Kita belum bicara doman dulu deh. Nanti turunannya ke situ. Masih Nggak ingat boleh nggak? Ustaz. Boleh, tapi dia anggap terutang sebagai utang dia dibayarnya kapan? Yutba'u bihi ba'da itqihi. Setelah sudah merdeka. Dianggap terutang, bayarnya kapan? Sesudah merdeka. Ini nggak boleh aslinya, ini nggak boleh. Tapi kalau terlanjur, dianggap apa? Terutang setelah merdeka. Nah, pertanyaan saya, merdeka tuh bisa dikira-kira nggak kapan? Nah, jadi kira-kira nggak? Ini dibandingkan orang lagi diproses tentang kemuflisan ya, sampai selesai. Budak sampai merdeka. Mana kira-kira yang lebih dekat, lebih memungkinkan gitu? Lebih ada kepastian. Hmm. Mana kira-kira? Ada dua orang yang beli ke kita belanja. Satu orang yang muflis. Kita tahu dalam fikih dia boleh beli tapi dianggap utang dia. Dibayarnya nanti setelah sudah selesai kemuflisannya. Sudah selesai urusannya. Satu lagi yang datang budak, belum diizinin tuannya. Kita tahu dalam fikih boleh juga, tapi dia dianggap utang dia nanti dibayar setelah dia merdeka. Mana yang lagi lebih pasti bayar dalam waktu dekat siapa? Yang pertama Ustaz. Yang pertama lah. Kan saya udah bilang prosesnya cepat dulu ya kita udah pernah bahas. Ya, kalau budak biar merdeka kan kapan merdeka?
Nah, nungguin mood si tuannya misalnya contoh. Nah, itu ya. Ntar ada chat dulu nih dari Zoom. Iya, Muflis. Itu poinnya. Makanya Muflis masih oke lah beli Doman. Juga karena Muflis punya duit. Ini duitnya adalah duit dia. Nanti terutang, utang, dianggap dia. Lah kalau budak, dia sendiri harta. Gitu. Enggak. Batulun fil asal. Memang ada khilaf internal Syafi'iyah, tapi yang benar tidak. Tapi kalau diizinkan tuannya boleh. Wa yasihu biiznihi. Boleh. Yang dianggap seolah-olah yang memberikan jaminan adalah tuannya. Dalam hal ini dianggap seolah-olah yang memberikan jaminan siapa? Majikannya si budak. Fa'in ayyana, ini berarti doman ini kayak kebalikannya hajar gitu. Ya, mirip-mirip dibalik. Ya, nggak cuma jual beli ternyata yang juga berefek pada hajar, tapi juga doman. Ini Rushd ini mewakili kasus anak kecil, orang gila dan seterusnya. Atau orang mubazir, as-safi al-mubazir limalihi. Kalau ini mahjur dengan falas, ini mahjur dengan riq gitu ya. Fa'in ayyanil ada'i kasbahu aw ghairahu qudiya minhu wa illa fal aslu annahu in kan ma'dun lahu fi tijarati ta'allaqa bima fi yadihi wa ma yaksibuhu ba'dal idzni wa illa fa bima yaksibuhu. Ini pembahasan lanjutan dari budak. Fa'in ayyanil ada'i. Bagaimana kalau dia menentukan untuk pembayarannya kan doman. Ini nih kasbahu aw ghairahu. Hasil kerja dia karena bisa juga si budak ini dia setelah diizinkan tuannya untuk berniaga, untuk bertransaksi punya sedikit somehow kemandirian finansial, dia bisa punya duit sendiri. Misalnya untuk lunasi dirinya mukatabah misal. Nah, sekarang diizinkan tuannya silakan kamu punya sedikit kebebasan finansial. Punya artinya kamu agak mandiri gitu. Walaupun masih budak, tapi punya kemandirian. Makanya budak mukatabah itu bisa bayar dirinya sendiri karena dia punya kemandirian finansial somehow ya walaupun tidak utuh kan dia bisa tetap dia harta dia sendiri harta dan apalagi kalau gagal mukatabanya ya ya kembali seperti semula. Nah, di sini dia diizinkan kalau diizinkan dia mendoman dengan apa fa'in ayyan ada ikas bahwa kalau dia bilang saya mendoman dengan harta saya sendiri nih kak hasil kerja saya sendiri bukan pakai duit tuan saya atau selain daripada itu pokok menentukan harta ini nih hartanya yang buat mendoman dia min maka nanti dari situ dibayarin. Wa illa fal asahu in kana ma'dzunan fi tijarati. Kalau dia nggak menentukan, dia bayar pakai apa si budak nih? Meskipun sudah diizinkan tuannya ya. Jadi kalau dia diizinkan untuk berniaga, ta'ala kama fi yadihi wa ma yaksibuhu ba'dal idni. Maka yang bisa ditagihkan itu adalah nanti kalau untuk membayar domannya tadi, jaminannya, ya dengan apa yang di tangannya. Hasil jerih payahnya, uang yang dipegang di tangannya. Setelah diizinkan. Wa illa fa bima yaksibuhu. Kalau enggak, dan kalau dia nggak diizinkan untuk berniaga, maka fabima yaksibuhu. Maka nanti dia bayarnya pakai ini. Dia saat memberi doman itu belum diizinkan, kan ngebatil, ya. Tapi dia punya harta sebelum dia diizinkan untuk berniaga, karena dia sedang mukatabah misalnya, maka tetap nanti uang yang ditagih domannya dengan harta dia sendiri. Kata para pensyarah gini, fabima yaksibuhu ay fayata'allaqu ghurmud dhamani bima yaksibu ba'da idnin fihi. Mm-mm. Maka nanti tetap hartanya harta si budak ini dengan apa yang dia nanti akan peroleh dengan pekerjaan dia, bukan dengan harta si tuannya. Walaupun punya kekuatan juga di sini. Ada diskusi. Pada akhirnya tuannya karena si budak ini belum benar-benar utuh secara finansial, bisa ada kemungkinan tuannya membantu. Tapi tetap kewajibannya karena si budak ini diizinkan oleh tuannya untuk punya kemandirian finansial, maka tetap pakai
si harta budak. Wal asau istirau ma'rifatil madmuni lahu. Dan pendapat yang lebih benar dalam pendapat mazhab Syafi'i di antara pendapat ulama-ulama Syafi'iyah adalah mensyaratkan harus mengetahui siapa ya atau si orang yang didomankan itu harus apa? Mengetahui. Wal asahu istiratu al madmuni lahu. Istiratu ma'rifati al madmuni lahu. Nah, pada akhirnya ini si C kalau dia mau menjamin B, jadi kita harus tahu juga istilahnya A, B, C. Madmun lahunya itu A. Madmun lahu. Yang dijamin untuknya. C itu domin. B itu apa? Madmun. Ya. A madmun lahu. C domin. B madmun. B yang dijamin. C apa nih? Penjamin. Madmun lahu yang dijamin untuknya. Nah, wal asahu ishtiratu ma'rifatil madmuni lahu. Yang lebih benar disyaratkan tahu A-nya tuh gimana. Ya. Kenapa? Alasannya karena orang beda-beda karakter. Ada yang ketika nagih galak, ada yang ketika nagih sok polos gitu ya. Nah, jangan-jangan C menjamin aja nih. Saya jamin be utang kamu, saya jamin transaksi kamu yang dicicil tuh cicilan kamu saya jamin. Ternyata A ini galak nagihnya. Tahu yang jamin C, A datang ke C, gubrok-gubrok pintu jeder-jeder. Wah repot kata C, wah aneh dak jamin ente tapi kok karakternya si A begitu sih. Ah, ya, makanya disyaratkan. Tahu dulu. Tapi wa annahu la yushtaratu qabulu wa ridho. Tapi nggak disyaratkan A ini menerima ataupun rela ataupun ridho, nggak disyaratkan. Cukup tahu aja. Jadi kalau A nggak nerima nggak masalah. Nggak, nggak ngaruh. Yang penting utangan dibayar nanti. Gitu ya. Matmun anhu nih, maaf. Matmun anhu ya. Atau kadang hal matmun berarti bendanya ya, benda yang dijamin, utang yang dijamin. Walau istaratu ridol matmuni anhu qat'an dan nggak disyaratkan ridhonya si B sama sekali. Ini kalau ridhonya A masih ada didiskusikan, masih ada asohnya. Tapi kalau ridho B qat'an nggak ada beda pendapat, nggak disyaratkan dia ridho. Jadi bisa juga doman tuh nggak harus B yang menulis saya menjamin, nggak bisa juga C japri A langsung A ya. Saya jamin B mungkin aja. Wala ma'rifatu fil asoh bahkan nggak harus tahu, nggak harus tahu. Ya, iya. Alasannya karena nggak disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang kisah Abu Qatadah yang dia bilang saya jamin Nabi, saya bayarin utang kan. Jadi domannya hadisnya adalah hadis ada yang peninggalan utang. Kemudian Nabi bilang, ini ada yang bisa ada nggak warisannya buat bayar utang? Nggak ada. Kemudian utangnya berapa? 3 dinar. Kata Nabi, ya udah kalian yang sholatin aja deh, saya nggak mau sholatin. Kita tahulah Nabi enggan mensolatkan jenazah-jenazah tertentu sebagai bentuk pendidikan, edukasi buat masyarakat. Kemudian Abu Qatadah bilang, ya Rasulullah, saya akan bayarin. Engkau sholatin dia tapi sholatin orang ini. Kemudian Nabi SAW nyolatin. Nah, di sini yang meninggal tahu nggak dibayarin? Ah, Nggak tahu Ustaz. tahu ya udah meninggal. Tapi bilang sah, gitu ya. Bilang sah. Tapi jadi karena alasannya adalah karena nggak disebutin, nggak ada mita'arud lidzalika fi hadis Abu Qatadah as-sabiq.
Mm-mm. Jelas ya. Allah misal. Gimana? Sudah terbayang sekarang konsep doman? Alhamdulillah Ustaz. Ya, ada domin, istilah-istilahnya domin C, matmun anhu, utangnya disebut matmun bihi ya, atau tepatnya huruf jar, matmun bihi, utangnya. Ini rukunnya ada 5, domin, matmun anhu, matmun lahu, utangnya matmun bihi, dan sigoh, lafal. Ya, wa yushtarut fil madmun, madmun atau madmun bihi tadi bisa ya. Jadi istilah matmun juga ada di buku-buku fikih. Matmun bisa. Atau tadi apa? Matmun bihi tambahin. Apa syaratnya? Kaunu sabitan harus sudah tetap, sudah menjadi utang yang efektif. Belum masih rencana. Wasohal qadimu domana ma yasma sayajib. Tapi dalam pendapat qadim itu Imam Syafi'i mensahkan doman terhadap sesuatu yang akan wajib, sesuatu yang baru. Belum sekarang belum nih, belum berlaku tapi nanti akan. Gitu ya. Tapi ini pendapat qadim yang jadi enggak wal jadidu khilafu. Jadi mesti sudah wajib dulu tercatat sebagai utang. Wal madhabu sihhatud dhamani daraki ba'da qabdi tsaman. Wa huwa an yadmana lil mushtari tsamana in kharaja al mabi'u mustahaqqan aw mabi'an aw naqisan li naqsis sanjati. Dan pendapat yang benar dalam madhab Syafi'i di antara perbedaan hikayat antara pendapat Imam Syafi'i kah yang berbeda atau pendapat ulama-ulama Syafi'iyah kah yang berbeda. Pada akhirnya pendapat yang rojih dari semua itu adalah sah menjamin dengan bentuk domanud darok. Gimana tuh? Tapi dengan syarat ba'da qabdi saman, setelah harganya sudah dipegang. Kalau harga sudah dipegang sudah jadi sabit, sudah tetap. Misalnya saya beli apa ya? Beli motor lah, beli motor di orang. Saya udah saya udah bayar, ya, kemudian motor saya bawa pergi. Tapi bagaimana kalau saya nggak yakin nih? Ini jaminan penting di sini juga. Mirip-mirip kalau zaman sekarang orang banyak gunakan asuransi. Tapi ada skenario begini. Saya beli motor ini. Jangan-jangan motornya ternyata bukan punya penjual. Motornya bukan punya apa? Penjual. Mustahak. Atau ma'iban atau motornya beraib. Atau naqisun sonja atau motornya ini punya kekurangan, ya, kekurangan. Kekurangan karena timbangan. Timbangannya salah. Sonja ini timbangan. Mm-mm. Mungkin kalau tahu timbangan nggak cocok dengan contoh motor, misalnya beras. Jadi kita 10 kilo ternyata karena timbangan yang ngaco 9 kilo kita bawa pulang. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini ada aib atau barangan motornya ternyata masih punya orang, si penjualnya kabur. Harta kita sia-sia nggak tuh? Barangnya aib, nggak bisa refund misalnya. Atau timbangan ngaco, nggak bisa, kita nggak bisa ngadu. Dalam kasus-kasus seperti ini, atau motornya ternyata punya orang, datang orang ke kita, ini motor punya saya, loh saya beli tadi ke dia, dia tuh pencuri, atau dia belum memiliki motor tersebut, wah perkara. Kita mau tagih duit, nggak bisa. Nah, tapi ada orang berbaik hati. Dia mendomankan. Tenang, saya beri doman. Kalau kenapa-napa, uang kamu saya balikin. Jadi mengerti nih? Gitu ya. Itu doman darok. Boleh juga.
Sekilas dia kayak bertentangan dengan apa yang kita katakan tadi bahwa pendapat jadid Imam Syafi'i tidak sah doman atau disyaratkan doman itu harus yang sudah sabit, sudah ada utangnya, bukan yang akan ada. Tapi di sini kan sudah terjadi jual beli, qabdus saman. Makanya semacam titik tengah gitu antara dia sabit, cuma memang kayak kayak belum wajib benar-benar ya. Tapi karena sudah qabdus saman dan juga resiko-resiko seperti ini biasa terjadi, apalagi di zaman dulu, maka yang seperti ini dibolehkan, dianggap sah domanut darok. Allah al-misal sampai sini berarti pengajian kita. Insya Allah kita bahas syarat-syarat madmun bihi lagi di pekan depan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sedang kaji tentang doman, tentang penjaminan, Allah Subhanahu wa taala menjamin ya bahagian dan keselamatan kita dengan memberikan kepada kita teguh di atas tauhid, di atas sunnah, di atas taat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silakan Kang Jinan kita break dulu. Mungkin